Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu yang pertama di bulan Februari ini, hari ini tanggal 5 Februari 2023, angka 5 itu bicara kasih Tuhan. Karena Yesus ada 5 luka, 5 kasih setia Tuhan yang dahsyat. 5 luka tubuh Yesus membuktikan kasih Tuhan yang sempurna. Luka yang pertama, pada waktu Yesus kepala dikasih mahkota duri, keluar darah, Bapak Ibu. Bahkan tubuh yang kedua luka, kedua tangan Tuhan dipaku, keluar darah, Bapak Ibu. Dan ketiga, lambungnya, rusuk lambung. Pada waktu seorang prajurit Romawi, dia tusuk dengan tombak. Dalam Yohanes 19:34, keluar darah dan air buat lambung rusuknya. Bagian keempat, punggungnya dicambuk, saudara. Orang Yahudi itu kalau salah, dianggap salah Yesus itu. Padahal tidak bersalah. Mereka salah total. Tapi mereka jahat. Punggung Yesus dicambuk, saudara. Saya menangis kalau pergi ke Israel. Ada tempat di Yerusalem itu, di mana Yesus disiksa selama 1 hari. Itu hari Kamis itu disiksa, saudara. Hari Jumat Yesus di atas kayu salib. Saya menangis. Dan bagian kelima, kakinya lubang dipaku. Itu semua berkorban, kita semua. Janji Tuhan ya dan amin. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu, setiap kita mari beribadah kepada Tuhan. Sebagai bukti kita meresponi akan kasih-Nya Tuhan. Angka 5 kasih Tuhan, kita mencinta Tuhan. Sebab dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saya banyak sudah bergaul karib dengan Tuhan. Senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Saya punya kepekaan dan Tuhan bicara. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mempersiapkan diri kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, tiap perjanjian dalam Alkitab, yaitu telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Amin. Kita menjadikan diri kita, karena kita sudah dipilih sama Tuhan, dan membangun hidup kita untuk kita ada di dalam janji Tuhan. Karena janji Tuhan nanti saya mau bacakan di dalam Mazmur 25 ayat 14. Karena Tuhan berfirman, nanti saya mau bacakan. Oleh itu mari kita mau senantiasa ada di dalam janji Tuhan. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Tapi seringkali manusia bertindak di luar janji Tuhan. Bertindak di luar firman Tuhan. Tapi mari kita semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Saya menyanyikan sebuah pujian tiap perjanjian dalam Alkitab. Nanti saya mau bacakan Mazmur 25 ayat 14. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku mau harap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiap perjanjian dalam Alkitab firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran. Isinya adalah janji Tuhan yang kekal. Itu firman Tuhan, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian semua dalam Alkitab firman Tuhan, amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia
dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia perjanjian dalam Alkitab, firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang kujunjung tinggi Bapa. Ampuni semua dosaku, salahku, hilafku Bapa. Kami akui kami orang berdosa, tidak berarti apa-apa, tidak berharga Tuhan, tapi menjadi berharga oleh karena anugerah-Mu, oleh karena janji-Mu, sesuai dengan firman-Mu, bahwa Engkau sudah mengikat perjanjian dengan orang pilihan Tuhan. Kami masuk di dalam pilihan Tuhan, kekal selamanya. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Sucikanlah hidupku Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mau setia, cinta Yesus dan taat. Oh haleluya. Sampai aku masuk di dalam kerajaan surga. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, juru selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat harinya Tuhan kita datang kepada Yesus Kristus. Setiap kita jangan lolos, jangan jauh dari Tuhan, tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, supaya di dalamnya ada janji Tuhan. Mari kita baca renungan firman Tuhan, yaitu telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Mari kita baca firman Tuhan. Mazmur 89. Ini pentingnya kalau kita baca firman Tuhan, kita dapat kekuatan. Di dalamnya ada janji-janji Tuhan yang jelas. Di dalam Yesus ada kepastian. Seperti adik kita baca. Dalam tema firman Tuhan dikatakan, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Itu berarti suatu kepastian. Mari kita baca Mazmur 89 ayat 1, demikian firman Tuhan sampai ayat 30. Nyanyian pengajaran etan orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaban-keajaban-Mu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu.
Engkaulah yang memerintah kecongkan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh dengan lenganmu yang kuat. Engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Punya mula langit, punya mula juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punya mula lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tatamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbagailah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasih, katamu, telah Kau taruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah Kau tinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari kehadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Ayat 30 yang terakhir. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tatanya seumur langit. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang luar biasa buat kita semua yang sudah kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai 30. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan bersama saya, bersama saudara semua. Mari kita mau ada di dalam iramanya Tuhan. Kita mau ada di dalam orang-orang pilihan Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan ayat yang keempat. Engkau telah berkata, ini engkau berarti Yesus, Tuhan pencipta segala-galanya, telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Amin. Siapa pilihan Tuhan? Saudara dan saya memang ini waktu firman Tuhan Daud. Tapi kita keturunan Daud. Kita keturunan bangsa Israel rohani. Kita adalah bangsa yang sudah dipilih sama Tuhan. Seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Orang pilihan Tuhan. Ada ayatnya saudara. Yohanes 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Coba ini janji Tuhan dalam Yohanes 15:16, sama dengan Mazmur pasal 89 sudah kita baca, yaitu telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Orang pilihan Tuhan adalah kita semua, adalah orang-orang pilihan. Oleh itu kemarin saya katakan, supaya kita menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan, bahwa kita sudah dibeli dengan harga tunai, kita sudah dipilih menjadi milik kesayangan Tuhan, dan di dalam pilihan Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan. Janji Tuhan tadi dikatakan di sini, apabila supaya kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepada kita. Ternyata janji Tuhan juga ada di dalam Mazmur 89. Kalau kita lihat di sini, di ayat 29, lihat ini. Ayat 29 dikatakan, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Amin. Janji Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Kita akan dijaga, dilindungi sama Tuhan. Terbukti nyata, kita dijaga. Senantiasa kita dipelihara sama Tuhan. Musuh tidak akan menyergapnya. Kalau kita baca di Ayat 3, musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Kalau kita ada di dalam kasih Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan. Mari kita membangun diri kita supaya kita senantiasa ada di dalam Tuhan.
Karena Tuhan sumber segala berkat. Kalau kita di dalam janji Tuhan, baca 12 dikatakan, punya mula langit, punya mula juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Jadi artinya, kalau kita dekat sama Tuhan, membangun hubungan kita intim dengan Tuhan. Daud itu intim dengan Tuhan, saudara. Dan Daud punya ciri-ciri, dia rendah hati di depan Tuhan. Pernah memang jatuh dalam dosa, tapi akhir hidupnya, dia hidup di dalam kekudusan Tuhan. Akhir hidup Daud, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup di dalam kehidupan yang baru. Oleh itu mari, melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita mau ada di dalam janji Tuhan. Apabila kita masuk dalam pilihan Tuhan, yaitu kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup di dalamnya. Jangan pernah keluar dari Tuhan. Karena Tuhan berkata nih, janji Tuhan di 16. Karena janji Tuhan di ayat yang kelima, saudara. Janji Tuhan, yaitu suatu ketetapan buat kita semua. Supaya kita ada di dalam Tuhan. Lihat ini. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini janji Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Ini hari-hari Minggu, hanya Tuhan. Mari semua berbondong-bondong mencari Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau alami perjumpaan dengan Tuhan, berarti kita masuk dalam pilihan Tuhan. Kalau masuk dalam pilihan Tuhan, ada ikatan janji dengan orang pilihan Tuhan. Kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Oleh orang itu balik. Senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan. Kita semakin mau cinta Tuhan. Pegang janji Tuhan. Karena di dalam janji Tuhan, Tuhan berjanji, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Kita adalah bangsa yang sudah dipilih sama Tuhan. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya mau baca. Ini janji Tuhan lagi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini pilihan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih hidup kita. Selalu kita dulu adalah orang yang tidak masuk dalam pilihan Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan sudah pilih kita. Menjadi imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib ini. Dulu kita ada di dalam kegelapan. Tapi saat ini kita ada di dalam terang Tuhan. Oleh itu, beritakan, ada tugas Tuhan kepada kita semua. Yaitu, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar. Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah selamatkan kita. Sampaikan kesaksian yang saudara alami kepada saudara-saudara yang lain. Maka yang penting kita menjadi saksi. Bukan menjadi batu sandungan. Tapi hidup kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat buat setiap orang. Supaya nama Kristus dipermuliakan. Kita ambil bagian di dalam kemuliaan Tuhan. Karena suatu hari kelak kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dia perjanjian dalam Alkitab firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tiap ayat baris semua aku punya. Aku cinta firman Tuhan. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia perjanjian dalam Alkitab firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dia perjanjian dalam Alkitab itu firman Tuhan. Janji Tuhan. Yesus, aku cinta Engkau. Sebab firman-Mu akulah bukan Bapa. Amin. Haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia perjanjian dalam Alkitab firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.